Oke guys, alhamdulillah dapat Argo 85500 ini masih kotor ya. Coba kita selesaikan. Bersihnya berapa aku lupa tadi. Dari Demangan tadi 85500, bersihnya 68400. Saya dikasih uang 87 ya. Alhamdulillah. Tip 1500 guys. Oke, kita kasih bintang 5. Ini per KM-nya berapa nih ya? Coba kita cek ya. Per KM-nya ini kilometernya 1547. 1547 ya. Oke, lagi bagus per KM-nya dapat 5500 guys. Ya. 15 kilo kan? Oh. 85. Oh bener, berarti per KM-nya dapat 5000. Kalau tadi malam dapatnya per KM-nya itu berapa tadi malam ya? Jadi tergantung jamnya juga. Jam itu berpengaruh ya. Aku tadi malam dapat nah ini dihitung per KM-nya ketemunya itu 3900 berapa gitu. Jadi ini pendapatan 94, kilometernya 24. Gitu guys. Sorry, tadi ngitung kotornya berarti ya 85 ya. Harusnya yang dihitung ya itu 68-nya. Astagfirullahaladzim. Oke, nanti saya hitung lagi ya. Ini lagi minta Vermuk dan saya mau mampir ke Masjid Agungnya Bantul ya. Ini nganternya ke Bantul tadi dari deket pasar Demangan guys. Posisi jam 12.07. Kayak gini suasananya Masjid Agung Bantul coy. Parkir di mana nih? Ini ada mobil. Ah, ini ada nih. Boleh lah. Parkir sini aja. Sana juga bisa tuh masuk. Gak apa, kita di sini aja. Oh ternyata 0 guys. Makanya tak gas kok nggak maju-maju. tapi ngelinding. Topik. Vermuk dulu. Vermuk. Sweet temen bos. Ayo. Sukses guys, Vermuknya. Nah, ini hitungan yang bener nih. 68400. Per KM-nya ketemunya 4400, masih bagus lah daripada tadi malam ya. Tadi malam kan ketemunya yang ini 94.000 ke Magelang, ketemunya belum Magelang kota sih, masih daerah pinggiran lah ya, perbatasan Jogja masih. Salam, Kecamatan Salam. Nah ini ketemunya saya hitung tadi malam itu 24 kilo ya, ketemunya 3.900, hampir 4.000 tapi nggak sampai 4.000 kayak gitu guys. Oke, saya mau sholat duhur dulu, udah jam 12.10. Lanjut nanti guys. Oke, ini penampakan dari sini ada tulisannya nih, Masjid Agung Manunggal Bantul guys. Oke, begini nih suasananya. Masjid Agung di dalamnya nih, bener-bener besar ya, agung. Masjid Agung Bantul ya. Sendal tadi di mana tadi aku lupa. Ya di sini. Nah di luar juga masih luas banget. Oke guys, posisi saya masih di Masjid Agung Bantul dan berteduh di bawah pohon rindang sambil nungguin orderan. Ternyata belum masuk guys. Oke, sambil nunggu orderan, mungkin emang lagi sepi. Gak usah maksain ke kota, biarin aja, lagi panas juga. Kita review pendapatan yang kemarin ya. Kemarin saya dapat dikit banget, dapat cuman sekitar 300-an karena emang paginya saya masang stiker mobil ya guys ya, masang stiker iklan ya. Oke, kemarin Grabnya dapat 140.800, Gokarnya dapat 140.800 sama 187.400. Ini total pendapatan kemarin cuma 328.000. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Ya syukurlah ya, lumrah aja gitu. Dan kemarin sore itu
aku dapat trip panjangnya di malam hari. Ini udah capek banget ya, padahal udah capek banget, udah hampir nyerah gitu ya. Ternyata malam-malam dapat ke Magelang guys. Ya salam lah, belum jauh banget, belum sampai Magelang kota, baru perbatasan Jogja ya. Gitu, dan coba lihat pertanyaan-pertanyaan kita seperti biasa, kita jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan ada 4 guys. Wah, jedul meneh mas. Kontenmu ngikutin pas zaman motor dulu, sekarang ganti car. Dan dulu saya juga motor, sekarang pindah ke car. Kok iso bareng mas? Dilala ya. Siap ganti kaki-kaki mas, nganggu merek 555 bae nang Shopee awet. Oh ya mas ya. Yes, suatu saat mas tinggu sih. Ya, aku kalau nganter ke daerah-daerah yang jalannya tuh batu-batu sedih rasanya tuh ya. Mobil kayak gini dilewatin kayak gini. Kepikiran kaki-kakinya. Full tank mas, mengko lak tambah irit harus dikasih oktan booster. Wih. Tukune nang ndi mas? Ono link ora oktan booster ya? Aku ora ngerti bos. Tapi jarine iya kalau diisi full tank bisa berpengaruh lebih irit. Saya juga kurang tahu ya. Saya biasanya isi paling banyak 300 sih kalau lagi mau perjalanan jauh. Kalau hari-hari biasa yang isi 150 udah pakai narik, udah nggak apa ya, nggak pernah ngisi yang banyak-banyak. Aduh, baru ini ya komennya ya. Komen yang video kemarin kayaknya ada yang belum terjawab ya. Coba di video kemarin. Nih, mas, untuk masjid Jogja banyak pinggir jalan ya. Kalau waktu sholat tinggal parkir ya. Nggak semuanya sih mas. Ada juga masjid-masjid yang susah parkirnya, itu banyak juga. Ya, masjid tertentu ada tempat parkirnya luas juga ada gitu ya. Kalau masjid yang kemarin saya pakai ngerekam memang kebetulan parkirnya emang di pinggir jalan kayak gitu. Jadi emang memakan jalan parkirnya ya. Dan itu emang favorit bagi teman-teman taksol, biasanya pada parkir di situ karena mudah aja gitu parkirnya. Oke mas, di Jogja temen yang akun Grabback Jabodetabek on Bikti Yuja gimana orderannya? Saya nggak punya temen yang akunnya Jabodetabek, udah pada mutasi kemarin mas ya. Jadi udah nggak ada. Mutasinya udah lama, maksudnya nggak kemarin, udah lama. Oke, kayaknya udah semua komennya, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Lah ini bapak siapa nih? Bapak Atma ya? Pak namanya siapa saya lupa, nggak tanya jenengan, ngapunten nih. Tadi pagi ketemu di pemancingan di bumi, pasang stiker om, yang tanya YouTube. Oh nggih pak, semangat kalau mau bikin YouTube monggo. Biar teman-teman penonton saya suruh mampir ke YouTube jenengan. Monggo silahkan. Semangat nariknya kalau mau bikin YouTube, monggo. Dengan senang hati pak. Jadi tambah banyak YouTuber gitu ya. Oke. Oh ini menarik nih pertanyaan nih. Mas, anakmu umur berapa dan ada berapa? Anakku 1 dan hampir mau 2. Sekarang lagi di perut ya. Doakan saja, amin. Semoga driver online kita sedikit astagfirullah, saya nggak bisa baca guys. Soalnya bacanya di kamera jadi burus-burus gitu. Sebagai driver online kita sedikit sekali waktu buat keluarga, apalagi kamu yang jarang pulang. Gimana perasaan anak-anak? Cara kamu tetap dekat sama mereka? Apa yang sampean kayak nggak tega? Sampean kayaknya nggak tegaan orangnya. Apalagi kalau ninggal anak. Oh ya bener. Tapi memang harus ada yang dikorbankan mas. Jadi gimana ya? Deket sih deket ya. Apalagi kalau pulang pasti nggak boleh buat berangkat lagi tuh nggak boleh. Pasti ada sesi-sesi nangis dulu tuh ada gitu. Tapi emang harus tega karena memang untuk saat ini pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk menyekolahkan anak ya emang jadi ojek ini gitu ya. Jadi mau nggak mau memang dilakukan gitu ya. Anak saya juga saya kasih pengertian. Ya besok kalau ayah pulang lagi ya kita bareng lagi. Kalau waktunya ayah cari uang ya harus berangkat gitu. Anak kecil juga pernah bertanya tuh anak saya tuh.
kenapa kok ayah nggak kerja di sini aja gitu. Tapi udah saya kasih pengertian, ayah udah coba kerja di sini, ternyata hasilnya belum maksimal gitu kan. Ayah targetnya banyak gitu kan. Kita juga belum punya rumah, masih numpang gitu kan. Jadi ya ayah target dulu kan, aku masih kecil, anak saya masih kecil, dulu saya bilangin, kita besok beli mobil ya dek, nanti buat pulang ke Gresik. Alhamdulillah kebeli. Nah ini sekarang anaknya saya bisikin, kita besok beli rumah ya dek, beli rumah. Jadi anak itu juga ada semangat untuk menyemangati ayahnya, melepas ayahnya ketika berangkat. Semangat ya nyari uang yang banyak nanti buat beli rumah kayak gitu malah. Jadi ada impian yang dibayangkan anak gitu loh guys. Itu yang dibangun sama saya kepada anak. Jadi sayang tetap sayang, tapi perpisahan ya mau nggak mau tetap ada gitu ya. Nanti ketemu lagi gitu. Kalau di Jabar oh ini kemarin udah dibahas ya, gitu bang ya. Oke, udah kayaknya nggak ada lagi. Jam 12.54 dan belum ada orderan masuk lagi. Kita tunggu aja di sini sambil ngiup ya. Enak di bawah pohon daripada ke kota, emang juga bensinnya panas-panas. Wis di sini aja. Aman. Masuk Argo 17.000 L ya. Orang berapa nih kira-kira? Positif orang 6 sih kayaknya sih. Orang berapa kak? Biar saya sesuaikan kursinya. Sesuai. Nganternya ke belakang isi ya. Belakang kampus isi nih. Tuh. Ya, lanjut lah. Paling nanti nggak tahu istirahat di mana selanjutnya. Yang penting cari tempat teduh aja ya. Jam 13.05. Sikat. Oke, mungkin sambil nunggu lampu merah dan sambil jalan, menanggapi pertanyaan tadi yang gimana caranya anak itu mengerti keadaan kita sayang tapi kita tinggal gitu ya. Ya, saya kasih contoh dah. Dulu tuh saya selalu mengilustrasikan. Ya, emang harus ada yang dikorbankan deh. Jadi nggak bisa kita, kalau ayah bisa ngasilin uangnya di Jogja, tapi kalau ayah di Kebumen terus ya kita nanti nggak bisa jajan gitu. Anak saya nggak bisa jajan nanti gituin, nggak bisa beli apa-apa, super ngirit, nanti makannya pakai garam doang gituin. Jadi ada bayangan-bayangan yang kayak, wah aku nggak bisa beli ini beli itu kayak gitu, nggak bisa beli jajan gitu. Jadi tertanam di pikirannya kayak gitu kan. Oh iya ya gitu. Bukannya ayah nggak sayang, nggak deket, ayah sayang, emang bisanya kayak gini kerjanya untuk saat ini gitu. Kemudian dulu saya ilustrasikan, ayah pengennya beli mobil kalau besok pulang ke rumah Uti gitu kan. Utinya kan di Jawa Timur tuh orang tua saya. Itu kan harus, maksudnya enak, nggak usah pakai kereta, nanti pakai mobil bisa kemana-mana bareng, bisa main kemana-mana kayak gitu lah. Saya ilustrasikan lagi, nggak beli mobil itu deh butuh uang banyak banget, sekeranjang lah. Di rumah itu ada keranjang gede banget tuh, tempat baju kotor gitu kan. Nah segini nih deh uangnya yang buat beli ini mobil lah. Bayangannya dia kan harus kerja keras tuh untuk mendapatkan uang segitu banyak. Dulu masih kecil kayak gitu kan, belum ngerti rupiah gitu ya. Gitu guys. Jadi mengikhlaskan ayahnya untuk berangkat itu dari situ kan. Oh ayah harus kerja keras untuk mencapai target kan gitu kan. Ini kayaknya di sini guys. Mana nih ya? Kolam renang Tirta Taman Sari. Mana sih? Kayaknya ini deh. Ini nih sebelah kanan nih. Saya bentar, ini bahaya nih. Pada kenceng-kenceng. Oh iya. Oke, saya lanjut jemput dulu ya. Tuh, orangnya udah siap tuh, anak-anak.
cowok-cowok, ternyata kirain cewek-cewek. Oke, udah turun 17.200. Kita selesaikan gokar L dan anak ucil-ucil ya. Ucil markucil. Bocil-bocil. Tagi tunai 25, bersihnya 17. Oke. Oke, 122 dapatnya guys. Oke, grabnya kita aktifin lagi. Saya mau keluar gang dan mau putar balik dulu tuh. Di situ ada garasi mobil, bisa buat putar balik ya. Oke. Posisi jam 13.26. Oke. Tadi yang saya ceritakan yaitu tentang membangun cita-cita anak ya. Jadi sebenarnya nggak itu aja ya. Tapi itu juga membangun keeratan hubungan ya. Bagaimana dia ketika mengingat cita-cita atau apa yang ingin dia capai itu keinget ayahnya. Kenapa? Karena yang ngajarin berpikir, ngajarin dia berangan-angan itu ayahnya gitu loh. Jadi otomatis, oh iya ayah pernah bilang kayak gini nih, kayak gitu guys. Jadi otomatis kita itu bakal tertanam dalam hatinya gitu. Jadi setiap dia keinget oh inget ayah gitu ya. Terutama dalam hal apapun ketika kita bisa menyentuh hatinya gitu ya, dalam hal apapun itu ya bakal ingat kita gitu. Soalnya kita yang ngasih solusi, kita yang ngasih ngasih pengertian kepada dia gitu. Ya kalau saya sih tetap ada kekurangannya sih, nggak bisa ngontrol secara penuh secara anak kan juga kan. Kadang kan ada yang nggak bisa dibilangin gitu ya. Ya sama, anak saya juga iya. Cuman kan ada beberapa titik yang kemudian dia tuh bisa tersentuh kayak gitu guys. Gitu ya. Untuk tentang bagaimana saya harus jauh dari keluarga gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Aduh ini truk coy. Oke. Ini kampus isi ya. Di kampus isi ini gak bunyi juga. Kita berhenti di mana ini nanti ya? Kalau tahu caranya masuk kampus isi, tak parkir gratis di dalam, bawa pohon enak gitu ya. Dikirain mobilnya mahasiswa gitu ya. Cuman ada stikernya iklan nih, kelihatan ojolnya gitu. Oke guys, gitu aja, lanjut nanti. Nah nyambung lagi guys, mumpung saya baru inget ya. Mumpung baru inget nih, tak sambungin. Keinget gak saya dulu pernah ngonten di Kebumen. Saya nggak balik Jogja lagi, nggak narik di Jogja. Saya sampai berbulan-bulan, hampir 3 bulan lebih ya, itu narik di Kebumen pakai motor PCX. Coba kalian cek konten-konten saya yang lama, itu saya lakuin kayak gitu. Jadi nggak berangkat ke Jogja, narik di Kebumen guys. Salah satunya yaitu nurutin apa kata istri, biar deket sama keluarga, kerja di sini aja coba sambil nyari-nyari kerja yang lain. Lah saya ngojol, kemudian saya lamarin tuh semua. Jadi ada lowongan saya lamarin semua tuh. Dilala emang belum rezeki ya. Dilala belum rezeki yang gak keterima gitu ya. Alhasil malah jadinya ngojol lagi dan pakainya ini. Oke, alhamdulillah dapat argo hemat 21.200. Nganternya ke Benteng Fredebook. Oke, kita jemput guys. Kita harus putar balik sih. Oke, saya putar balik dulu guys, biar fokus. Oke guys, sudah turun. Tapi ini orang 5 ya. Pakainya hemat. Anak-anak kecil SMP mau, katanya sih ada tugas, ngerjain tugas, nggak tahu apa ya. Bahasa Indonesia apa, saya nggak ngobrol sama sekali. Orang rame sendiri di dalam mobil, kecuali dia nyapa gitu ya. Mau tak sabar duluan, males. Dikasih 30, lumayan. 28 dikasih 30, ya 1.500.
tipnya 1.500. Tadi niatnya sih mau tak omongin, nanti kalau balik pesennya L aja biar nggak dimarahin driver yang lain gitu. Cuman kok kayak ngobrol aja sendiri di dalam, ribut aja. Ya udah, akhirnya saya memilih diam. Gitu ya. Oke guys, sambil cerita-cerita lah ya, sambil jalan. Saya kemarin tuh dapat ibu-ibu, dia buru-buru gitu ya. Mas, ngebut bisa nggak? Tak bilangin, Bu, jalan Jogja itu nggak bisa ngebut, Bu. Sengebut-ngebut apapun paling selisih cuman berapa menit, paling 5 menit. Ya banyak-banyaknya ya 10 menit lah. Jalan Jogja tuh padat banget, Bu. Nanti ibu tahu sendiri pas di jalan. Oh iya ya Mas, ternyata padat banget, nggak bisa jalan sama sekali. Iya, emang kayak gitu. Aduh, Pasar Ngasem lagi. Gimana kita nyebutnya ya? Yaudah, kita putar di sini aja dah. Kita ambil kiri. Habis itu masuk ke selatan, alun-alun. Segitu aja dah. Kemana lagi coba? Mau muter Malioboro, Katon, kejauhan. Wow, Pasar Ngasem kemana nih? Wah, ngidul meneh coy, 11.000 ya. Gak apa-apa lah, buat muter-muter lah, mumpung mobilnya belum mati ya. Gas. Oh iya, yang saya maksud tadi itu ya. Jadi ketika Jogja padat di jam-jam padat sore, apalagi musim liburan gitu ya. Jadi emang bener-bener nggak bisa buat nyalip tuh, nggak bisa itu. Tujuannya itu kebetulan juga di kota gitu. Jadi ya, akhirnya ibunya tahu sendiri. Oh iya Mas, nggak bisa ya, sama sekali nggak bisa kenceng. Jadinya pasrah. Gitu guys. Oke guys, ternyata penumpangnya bule, ramah banget. Kalau saya niatnya hari ini nggak pulang, mungkin saya tawarin buat wisata guys. Cuman karena saya hari ini mau pulang dan mau tak lempar siapa juga, yaudah nggak usah tak tawarin, aku diem aja. Dan saya ditambahin 10.000 coy. Aduh, alhamdulillah nyambung coy, estafet coy. XL ya. Oh, JEC cocok ngalor. Oke, aku jam 3 ada offline. Ini saya matiin, udah ya. Terakhir ini ya. Saya mau ngambil laundry dulu. Habis setelah offline saya baru langsung pulang nanti. Mau pulang dan buat menyambut hari libur. Maksudnya saya pulang sekarang soalnya biar di tanggal 15 sampai 17 itu saya on di sini gitu. Soalnya menyambut hari libur pasti rame guys. Harus apa ya? Ya cari offline lah. Gitu guys. Meskipun nggak dapat offline juga insya Allah orderannya juga melimpah gitu. Jadi nggak susah ya. Gitu guys. Oke, thank you. Lanjut nanti. Oke guys. Ini udah selesai, udah sampai JEC, tujuannya JEC. Ngedrop aja ya. Baik orangnya. Oke. Tagih tunai 36, bersihnya 28.800. Oke, ini lagi ada acara coy. JEC rame banget dan. Wow, nggak bisa ke kanan, wajib ke kiri lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Drop aja Pak, Grab, nun. Oke, nggak apa-apa dah ke kiri. Mau nggak mau. Aplikasi sudah saya off, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pendapatan bisa direview sekarang sebenarnya, karena saya nggak lanjut narik ya. Coba saya buka pendapatan Grab 76. Gokarnya berapa? Nanti kalau nyangkut langsung gimana coy? Coba ya. Kan ini kan nggak saya matiin, cuman saya close tuh langsung hidup kan.
Oh, saya matiin coy. Udah mati. Macetnya sampai sini. sedih. Oh, berarti 200 ya. 176 sama 143. 200-an lah ya. 200 lebih. Itu guys ya. 210 apa 220, 210 lah ya. Oke, gitu ada. Thank you. Makasih udah nonton. Saya lanjut offline. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semangat, salam satu aspal.